Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran daring kita kali ini. Hari ini kita akan mempelajari iqlal. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran daring ini. Sekarang anak-anakku kelas 6 PA dan B, kita mempelajari iqlal untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah lewat atau pada saat kalian kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini menerangkan dari bina-bina ajwaf. Apabila ada wawu atau ya hidup yang jatuh setelah fathah bersambung yang kumpul dalam satu kalimat, maka harus diganti dengan alif. Contohnya ini, lafadz sona ini yang asalnya adalah sowana, ini ada wawu. Ini juga ada lafadz ba'a yang asalnya baya'a, ini wawu dan ini ya, dan kumpul dalam satu kalimat. Kemudian sebelumnya ya adalah fathah bersambung, maka wawu dan ya ini harus diganti dengan alif. Bisa juga dengan lafadz-lafadz lain yang sama binanya dengan sona dan ba'a, yakni bina ajwaf. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua menerangkan apabila ada wawu dan ya terletak pada ain fi'il yang hidup dari bina ajwaf, ini juga menerangkan tentang bina ajwaf, dan huruf yang sebelumnya wawu atau ya berupa huruf mati. Jadi dari bina ajwaf yang berupa wawu atau ya dan huruf sebelumnya mati, ini dari kata yakumu yang asalnya yakumu, sebelumnya wawu ini ada qaf, huruf qaf yang mati, yang sahih. Jadi sebelumnya wawu ini ada huruf mati yang sahih. Yang sahih itu berarti bukan dari huruf ilat. Huruf ilat yang sudah diketahui yakni wawu, alif dan ya, yakni ini yang huruf sahih, maka harokatnya wawu atau ya dipindah kepada huruf sebelumnya. Jadi wawu ini karena ini hidup, sebelum wawu ini ada huruf sahih tapi mati, maka harokatnya ini dipindah. Wawu harokatnya dipindah ke qaf dan hurufnya yang qaf dipindah ke wawu. Demikian juga lafadz yabi'u yang asalnya adalah yabi'u. Di sini sebelumnya ya hurufnya mati, sedangkan ya sendiri harokatnya hidup, maka ini juga harus dipindah harokatnya. Ya dipindah ke sebelumnya, yakni dipindah ke ba. Ba-nya menjadi di kasroh, ya-nya menjadi di sukun. Lanjut kaidah yang ketiga, yakni apabila ada wawu dan ya terletak setelah alif zaidah. Alif zaidah itu alif tambahan,
maka keduanya diganti dengan hamzah. Jadi kalau ada wawu dan ya yang setelah alif zaidah, maka dia harus diganti dengan hamzah. Dengan syaratnya apa? Keduanya bertempat pada ain fi'ilnya isim fa'il. Jadi ain fi'il itu terletak di tengah. Kalau yang awal namanya fa fi'il, kalau yang tengah namanya ain fi'il. Ini ain fi'ilnya isim fa'il. Jadi yang sighotnya isim fa'il seperti so'inun, sairun, kisaun dan lain-lainnya yang isim fa'il, yakni bertempat pada ainnya isim fa'il dan di akhir isim masdar. Contohnya so'inun asalnya sowinun, ini wawunya jatuh setelah alif zaidah, ini setelah shod ada alif zaidah, kemudian setelah alif zaidah ada wawu, maka ini wawunya diganti dengan hamzah lafadz so'inun. Kemudian sama juga dengan ini sairun yang asalnya adalah sayirun, yaknya ini karena jatuh setelah alif zaidah yaitu alif tambahan tadi, maka yaknya ini juga harus diganti dengan hamzah. Begitu juga dengan kisaun. Kalau kisaun ini isim masdar asalnya kisawun, nah isim fa'il ya asalnya kisawun, wawunya ini diganti dengan hamzah. Kemudian kaidah berikutnya yaitu kaidah yang keempat. Apabila wawu dan ya kumpul dalam satu kalimat, wawu dan ya itu dalam satu kalimat, bukan beda kalimat, atau yang dalam bahasa Indonesia satu lafadz ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu satu kalimat, ya ini satu kalimat saja. Kumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun. Jadi kalau ada ya dan wawu di antara dua ini didahului dengan sukun, maka wawunya ini diganti dengan ya. Dan ya yang pertama, jadi ini wawunya diganti dengan ya. Ya-nya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Contohnya seperti lafadz mayyitun. Mayyitun ini ya-nya asalnya ada dua. Dari penggantian wawu yang tadi ini mayyitun, wawunya diganti dengan ya, kemudian menjadi ya dua diidghamkan kepada ya yang kedua menjadi mayyitun. Begitu juga dengan lafadz marmiyun. Lafadz marmiyun ini asalnya adalah marmuyun. Jadi ini ada wawu dan ada ya yang awal mati, maka begitu juga diganti dengan ya. Kemudian ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Berikutnya yang kaidah al-khamisah, yakni kaidah kelima. Apabila ada wawu dan ya bertempat di akhir kalimat, jadi kalau ada wawu atau ada ya bertempat di akhir itu terakhir, di belakang sendiri, dan keduanya di domah. Ini di domah, contohnya yaghzuwu, ini wawunya di domah. Kalau yar ini yarmiyu, ini ya-nya juga di domah. Maka wawu dan ya yang kedua ini tadi yang terakhir harus disukun. Disukun menjadi mati ya. Kalau disukun itu mati, kalau domah ini hidup. Jadi kalau ada wawu dan ya bertempat di akhir kalimat, ini di akhir, bukan di awal ya. Kalau di tengah tadi menjadi diganti dengan alif. Kalau yang ini di akhir lafadz yaghzu atau yaghzu itu sighotnya fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ini wawunya yang sukun yang domah diganti dengan sukun. Kalau yarmiyu, yarmi asalnya yarmiyu, domahnya diganti dengan sukun. Kemudian berikutnya kaidah yang keenam.
Ini tadi semua kaidah-kaidah sudah kalian pelajari waktu kelas 5, dan ini mengingatkan kembali biar anak-anak yang lama libur menjadi ingat kembali. Nanti juga setelah ditulis, dibaca bolak-balik, dipahami, terus nanti kalau suatu saat ada tugas biar bisa mempraktekkan. Ini kaidah berikutnya adalah kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6 adalah apabila wawu berada pada huruf keempat. Huruf keempat berarti kalau misalnya yardho ini, yaknya ini berada di huruf keempat dan seterusnya, artinya dan seterusnya itu 4, 5, 6 dan seterusnya di akhir kalimat, di akhir ya. Kalau misalnya huruf keempat itu setelahnya huruf keempat ada lagi huruf kelima, berarti huruf yang kelimanya. Dan huruf sebelum wawu tidak didhamah. Huruf sebelum wawu, ini contohnya yardhawu. Sebelum wawu ini tidak didhamah tapi di fathah. Maka wawu diganti dengan ya. Jadi kalau sebelum wawu ini di fathah atau tidak didhamah, berarti wawunya ini diganti dengan ya. Contohnya lafadz yardho, asalnya yardhawu. Kemudian lafadz yaqwa, asalnya yaqwawu. Demikianlah anak-anak untuk penjelasan kali ini, pertemuan kita kali ini untuk mengingatkan kalian kembali pada saat kalian kelas 5, kaidah pertama dan ke-6. Berikutnya ditulis di buku, ini kaidah yang sudah saya jelaskan, ditulis kembali biar kalian tidak lupa dan kita bisa ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.